Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi, dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita dapat bertemu, berjumpa lagi di dalam satu keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini mari sediakan hati kita, sediakan diri kita bersama-sama untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Engkau Tuhan. Karena kami boleh menikmati segala anugerah-Mu, menikmati segala kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Pagi yang baik ini kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian, yaitu Roh Kudus, kebutuhan utama. Nah, mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37. Demikian firman Allah. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman Tuhan ini kita belajar bersama-sama hal yang pertama, yaitu Roh Kudus adalah kebutuhan utama orang percaya. Di dalam pembacaan firman Tuhan, Yesus memberikan sebuah analogi. Yesus memberikan sebuah gambaran bahwa Roh Kudus digambarkan seperti air. Yang apa? Yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Kita sadar bahwa ketika seseorang kekurangan air di dalam tubuhnya, maka dia akan mengalami satu keadaan dehidrasi. Bahkan kalau seseorang mengalami kekurangan cairan di dalam tubuhnya, maka akan merusak fungsi-fungsi yang vital di dalam hidupnya. Sehingga membuat orang bisa saja meninggal. Nah, demikian juga dengan Roh Kudus. Sebuah gambaran yang Tuhan sampaikan kepada orang-orang yang saat itu sedang mendengarkannya. Dengan jelas Yesus berkata di dalam pembacaan firman Tuhan ini, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Hal ini memberikan sebuah pemahaman, memberikan sebuah pengertian kepada kita bahwa Roh Kudus adalah sebuah kebutuhan utama di dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus di dalam hidup kita, maka kehidupan kita secara rohani akan menjadi kering. Kehidupan kita secara rohani tanpa Roh Kudus menjadi kehidupan yang dapat saja apa? Mati secara rohani. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam kita menjalani hari-hari kehidupan kekristenan kita, kehidupan iman kita, tentunya kita membutuhkan Roh Kudus di dalam hidup ini. Roh Kuduslah yang akan apa? Memberikan sebuah kehidupan di dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang akan memberikan sebuah pertumbuhan iman di dalam setiap kehidupan kita. Sebagaimana air sebagai kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Roh Kudus yang akan memberikan satu kesegaran di dalam kehidupan daripada orang-orang percaya. Itu sebabnya sebagai orang-orang percaya, setiap waktu, setiap saat, kita mau datang kepada Yesus. Karena Yesuslah sumber yang akan memberikan kita Roh Kudus di dalam hidup ini. Roh Kudus yang akan apa? Memuaskan dahaga kehidupan kita. Yesuslah pembaptis Roh Kudus itu di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dan Bapak Ibu jemaat yang kekasih, terus rindukan Roh Kudus di dalam hidup kita. Miliki sebuah kehausan akan Roh Kudus sebagai kebutuhan utama di dalam hidup kita. Sehingga Roh Kudus itulah yang akan apa? Yang akan tinggal dan bernaung di dalam setiap hati dan kehidupan kita.
Yang kedua, orang yang hidupnya dipenuhi Roh Kudus akan memberikan dampak kepada orang lain. Di dalam pembacaan firman Tuhan di sana dikatakan dengan jelas, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, ketika hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Kudus ada, tinggal dan bernaung di dalam hati kita. Maka kehidupan kita akan menjadi apa? Berkat buat orang lain. Ada dampak positif. Seperti air yang apa? Mengalir keluar dari setiap kehidupan kita. Memberikan dampak yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Roh Kudus bagaikan air yang terus mengalir melalui setiap kehidupan kita, menjadi berkat buat orang lain. Berkat lewat tutur kata kita, sikap kita, tindakan kita, perbuatan kita dapat menjadi apa? Berkat buat orang lain. Karena apa? Karena Roh Kudus ada di dalam setiap kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, saya yakin bahwa kita sekalian rindu kehidupan kita dapat memberikan dampak yang baik, dampak yang positif. Kehidupan kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Itu sebabnya rindukan Roh Kudus itu selalu ada, menaungi kita, melingkupi kita. Roh Kudus itu senantiasa terus mempengaruhi seluruh langkah demi langkah hidup kita. Sehingga hari-hari perjalanan hidup kita adalah hari-hari perjalanan yang boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga lewat dampak yang positif, dampak yang baik, lewat kehidupan kita, nama Allah saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat, jadi kekuatan di dalam hidup kami. Kami serahkan seluruh hidup kami. Roh Kudus menaungi, Roh Kudus menyertai, Roh Kudus memimpin, menolong kami di tengah-tengah kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Sehingga hidup kami boleh menjadi berkat buat orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.